Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Lani, Saya Tari. dan kru yang bertugas ya kan. Tapi ini belum pamit undur diri. Pikirannya langsung Iya. mau ini ya, macam seperti biasa kita langsung pamit undur diri. Ya, belum. gitu. Itu nanti belakangan. Dan hari ini kita akan berbagi 3 informasi terbaik yang pastinya dan terupdate lah pastinya. Benar. Ya kan teman-teman. Nah jadi langsung aja ini mengenai kejadian siswa sekolah dasar meninggal dunia di perlintasan kereta api Rantau Prapat Medan, tepatnya di Jalan Pelita, Kecamatan Kisaran Timur. Waduh, itu Pada gimana? hari Apakah nggak ada penjaga pawang kereta Pawang. palang kereta api atau Macam gimana? ular ya kan? Kan soalnya kan ada penjaga palangnya kan. Jadi kalau misalnya kereta api itu berapa meter, berapa kilometer lah ya, berapa kilometer mulai pasti kan udah diinfokan dan pasti kan ditutup gitu palangnya. Itu apakah nggak ada palangnya ya atau gimana sih? Nah, jadi kan menurut Tri Rohmat Hidayanto, Komandan Regu Polisi Khusus Kereta Api Polsuska ini, bocah berinisial FS 7 tahun itu baru pulang dari sekolah, hendak pulang ke rumah. Jadi dia dari sekolah jalan di tengah rel kereta api. Kereta api udah berulang kali membunyikan klakson dan anak itu juga nggak minggir. Namun karena kurang menepi, anak tersebut terseret oleh kereta. Katanya, aduh ngeri kali ya, aduh. Jadi lanjutnya korban meninggal dunia di tempat dengan luka parah pada bagian kepala dan patah tulang tangan katanya. Oke. Jadi korban sudah dilarikan ke rumah sakit Setio Husodo, kemudian dirujuk kembali ke rumah sakit umum daerah RSUD Kisaran katanya. Jadi kata Rohmat, pihaknya sudah memberikan himbauan kepada masyarakat baik dengan spanduk maupun dengan menggunakan pendekat masyarakat katanya. Itulah ya kan, ibaratnya udah aja lah ya kan. Iya benar. Jadi di klakson mungkin nggak dengar lagi, udahan. Karena ada sering juga kejadiannya seperti itu ya kan. Ini mungkin ada videonya ya. Tapi ini video apa nggak ngeri juga, takut. Kita lihat aja video yuk, cekidot. Ada siapa, Dek? Ada di terus pandai tuh. Jam segini udah 2 kali ya, Pak. Bagaimana saat kondisi korban? Kejadian tadi sekitar pukul jam 10.23 kan, Bang, KU 51 pertama. Jadi pengakuan dari saksi situ, Bang. Korban ini berjalan di tengah, Bang. Tengah sudah disemboyan 35 sama kereta api. Dia minggir ke samping. Tapi ternyata dia tidak terlalu samping, disemper dia, Bang. Tabrak dia. Untuk kondisi saat ini, Bang, korban, Bang? Korban saat ini tadi sebelumnya dibawa ke Setosodo, setelah itu diserahkan ke rumah sakit umum, Bang. Meninggal, Bang? Meninggal dunia di tempat, Bang, dengan luka parah, pecah kepala sama tangan sebelah kiri patah. Untuk selanjutnya langkah apa yang dilakukan pihak kereta api? Langkah pihak kereta api, kami dari polisi kereta api, Bang, selalu menghimbau kepada masyarakat, Bang, agar jangan bermain-main di pinggir rel. Itu setiap saat kita membuat laporan, Bang. Memang kita berpatroli untuk supaya mengatur seperti itu, Bang. Anak-anak menaruh batu, bermain di pinggir rel, sudah kita jalankan itu, Bang. Warga masyarakat pun sudah mengerti itu, Bang. Kami selalu melakukan seperti itu, Bang. Nah itu dia, Jadi sepertinya ya, rumahnya iya. itu di dekat situ ya Kak ya. Iya betul. Dan emang kalau di situ sepertinya nggak ada pembatas ya, maksudnya kan nggak bisa, seharusnya ada pembatas dari rel kereta api ke rumah itu kan, karena kan biar jangan lalu lalang orang itu kan cukup bahaya juga ya. Tapi biasa kalau misalnya daerah kayak kampung gue juga kayak gitu, nggak ada juga tuh. Oh bang, nggak ada pembatasnya. Nggak ada yang penjaganya juga kan. Oh, Cuman ya, ya seperti kalau itu. mau lewat-lewat dia gini nih. Itu kan. Aku pikir ada temboknya macam yang di apa yang di tempat kita biasa makan misop itu. Mungkin kalau di sana mungkin iya. Tapi kalau udah ke daerah kayak gitu kayaknya udah nggak lah deh. Oke, kita langsung aja ke reporternya, ada Bang Alif. Bang Alif. Halo, selamat sore Bang Alif. Ya, selamat sore Kak Lani, selamat sore Kak Tari, selamat sore Medan. Oke Bang, mengenai kejadian meninggal dunia nih siswi sekolah dasar nih Bang. Kalau boleh tahu memang apakah si siswi ini memang apa tuh namanya Bang? Apa maksudnya? Kok jadi lupa aku apa yang mau kutanyakan sama Bang Ali ya kan? Bang, kronologinya aja lah Bang, kejadiannya gimana Bang? Silakan laporannya Bang. Ya, terima kasih Kak Lani.
kejadian tadi pagi sekitar pukul 11 di mana kereta api Sripila jurusan Rata Prapat menuju Medan menghantam seorang siswi di perlintasan Kisaran, di mana saat itu korban yang baru pulang sekolah hendak pulang ke rumah bermain atau melintasi di tengah-tengah rel kereta api. Nah, kereta api sendiri Mas ini telah memberikan instruksi apa-apa bahwa kereta api sudah dekat dengan memberikan sinyal klakson beberapa kali. Memang keterangan dari Polsuska tadi korban ini sempat bergeser ke tepi rel, namun karena bergesernya kurang jauh sehingga korban ini masih terserempet oleh badan kereta api. Itu Kak. Oke Bang, siswi ini emang rumahnya daerah situ ya Bang ya. Terus kesehariannya memang sering lewat rel kereta api itu Bang, kalau misalnya mau pergi sekolah atau pulang sekolah? Ya, memang menurut keterangan warga tadi siswi itu merupakan warga kecamatan Kisaran Timur yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Memang kesehari-hariannya anak ini memang sering melintasi jalan tersebut, makanya tadi begitu kejadian masyarakat langsung mengecek siapa gitu. Nah, dan ternyata warga sekitar situ juga Kak yang hendak pulang ke rumah gitu Kak. Oke Bang, kalau boleh tahu dari pihak PT KAI sendiri Bang sudah memberi tanggapan atas kejadian di sini Bang? Ya, untuk PT KAI memang sudah memberi tanggapan Kak terkait ini. Mereka mengatakan sudah beberapa kali melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak mendekati rel kereta api karena untuk beraktivitas di rel kereta api ini sangat berbahaya. Sudah beberapa korban memakan di rel kereta api ini, khususnya di perlintasan Jalan Pelita ini Kak. Karena memang jalan ini jalur yang menuju stasiun dan juga kadang banyak lalu lalang masyarakat gitu Kak. Oh gitu Bang, tapi ya, tadi aku lihat di video Bang ada juga seperti pembatas tapi hanya pendek ya Bang ya pembatasnya ya. Itu ya, gimana Bang? Untuk pembatas itu Kak sebenarnya tembok memang nggak ada, cuman itu batas-batasnya itu untuk mengganjal atau untuk agar balas rel itu tidak jatuh Kak gitu. Itu untuk pengganjal kerikil-kerikil. Nah, itu digunakan agar ketika ada getaran dari kereta api, rel itu tidak amblas gitu Kak. Untuk pembatas khusus masyarakat memang tidak ada dilakukan oleh kereta api gitu Kak. Oke Bang, kira-kira pada saat kejadian tersebut anak ini terseret berapa meter Bang dari kejadian? Ya, untuk kejadian tersebut memang anak ini sempat terseret hingga 15 meter dan juga warga tadi mengaku sebenarnya anak ini terseret hanya sedikit karena badannya, tepatnya di bahu sebelah kirinya. Namun mungkin karena kereta api yang dalam keadaan jalan kencang sehingga anak ini terpental gitu Kak. Oke, karena Sripila dan langsung tidak bisa terselamatkan. Oke, pada kejadian Bang, kira-kira luka apa aja yang terkena pada si korban Bang? Boleh diulang Kak? Kira-kira luka pada korban itu apa aja Bang? Ya, untuk korban, untuk luka yang dialami korban cukup parah, di mana kepala pada bagian belakang korban mengalami robek yang cukup besar dan juga bahu sebelah kirinya mengalami patah Kak. Sehingga saat dibawa ke rumah sakit nyawa korban tidak tertolong lagi gitu Kak. Oke, berarti pada saat kejadian setelah terpental masih ada masih bernafas ya mungkin ya Bang ya? Untuk keterangan dari warga tadi mereka saat melihat keadaan korban sudah tertelungkup Kak dan dibangunkan, memang anak ini sudah tidak bernyawa lagi Kak dan meninggal di tempat. Oke, terus aku lihat juga sih Bang dari video memang rumah-rumah daerah situ terlalu dekat ya Bang ya sama rel kereta api ya Bang ya? Ya, memang Kak untuk jarak dari rel ke rumah warga itu tidak sampai 10 meter Kak. Bahkan kalau dalam perhitungan saya itu kurang dari 5 meter, sehingga memang hal itu sangat membahayakan dan juga banyak aktivitas warga di rel kereta api tersebut. Bahkan beberapa waktu lalu atau beberapa tahun lalu ada viral warung di pinggir rel kereta api. Jadi masyarakat itu makan di rel kereta api itu Kak, duduk-duduk di situ. Nah, namun karena tindakan tegas dari kereta api langsung menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal seperti itu karena sangat membahayakan. Nah, dan kini warung itu sudah pindah dan tidak ada lagi aktivitas makan di rel tersebut Kak gitu. Oke Bang, setelah kejadian seperti ini Bang, apakah dari pihak kereta api Bang bakal menggusur
rumah-rumah yang terlalu dekat dengan rel kereta api, Ya. Bang? Memang sejauh ini belum ada, Kak. Saya sempat konfirmasi juga beberapa waktu lalu ketika yang dokter kecelakaan dan meninggal dunia itu, saya sempat menanyakan kepada pihak kereta api. Mereka mengaku memang belum bisa melakukan itu karena untuk saat ini belum ada pembangunan dan juga untuk rasa empati pada masyarakat. Karena kan itu penggusuran juga membutuhkan waktu yang lama dan juga tenaga gitu, Kak. Karena kita lihat mungkin di daerah-daerah Iya sudah mulai melakukan Iya itu. sudah banyak kan di daerah kita juga yang di Medan. Ada lagi Oke, Kak yang itu ditanyakan? aja. Oke, itu aja Bang yang bisa kami tanyakan. Terima kasih Bang. Selamat kasih. sore. Selamat sore, Kembali Bang. bertugas. Terima kasih, Kak. Selamat sore, Medan. Nah itu dia Kak. Tapi itu emang cukup bahaya sih Kak ya. Makanya di daerah Kota Medan itu udah mulai ditertibkan. Apalagi di daerah apa namanya itu? Ada Malik ya. Karena kan dulu kan sampai situ, kampung aku pun sampai udah ditertibkan loh. Oh, udah ditertibkan dikasih juga? jarak berapa meter ya kan gitu. itu memang sebenarnya itu kan tanahnya pihak kereta api kan. Betul, tapi mungkin belum sampai ke daerah kisaran kan, pelebaran Oke. apanya itu rel itu kan. Itu seharusnya lebih dari berapa meter ya? 5 lah aku rasa ya. Iya kan? Karena kan itu kan cukup bahaya juga gitu kan. Banyak juga yang aduh kadang yang apa itu kereta lewat terus mobil gitu kan yang nggak lewat dari palang itu kan bahaya Ya juga. memang itu sering terjadi di daerah-daerah juga kan. Di daerah kan suka kayak gitu kan nanti Betul. Tapi biasanya kalau misalnya kayak gitu kereta apinya itu pernah juga aku naikin gitu kan, berhenti. Gak berapa lama berhenti dulu. Mungkin satu masinisnya turun ditinggalkan baru jalan lagi. Biasanya sih gitu ya. oh gitu misalnya Tapi mungkin nabrak. si adik ini dapat santunan juga kan. Iya Dari mudah-mudahan. Jasara Harja kan. Ya udahlah kita doakan semoga adiknya tenang dan dimudahkan di alam sana. Iya, ya benar. kan. Kak ini ada dari Stipaling nih Kak, fans kita yang sudah lama yang nggak pernah muncul sekarang muncul lagi nih. Mungkin baru ini ada kuotanya dia. Iya mungkin dia menyampaikan salam dari Marendal City katanya gitu. Dia orang mana Halo. sih sebenarnya? Dari Marendal mungkin. Oh, dia orang Marendal. Ya? Mm-mm. Mukanya kayak orang Marelan ya? Tebak Marelan bukan itu. Iya. Bukan orang Marelan pokoknya Marendal. Kadang aku sering salah juga sih Marelan sama Marendal. Apalagi beda ini ya, beda negara ya. Beda negara. Oke. Ini ada Udah pakai visa di sana. betul. Nah, ini ada berita kedua ini, Dek. Jadi apa itu Kak? Mengenai John Ross Hyombing katanya pelaku pembunuhan berencana menewaskan Presley Slamet Hutapea menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari ini. Oke. Nah, jadi sidang yang dilakukan secara virtual ini sempat didatangi oleh pihak keluarga korban yang berasal dari Kecamatan Tigalingga secara beramai-ramai. Nah, jadi pantauan Tribun Medan sanak saudara dari korban tampak memenuhi ruang sidang dan di halaman luar Pengadilan Negeri Sidikalang katanya. Jadi tampak juga petugas kepolisian dan Polres Dairi melakukan pengamanan baik di dalam ruangan maupun di luar sidang katanya. Jadi Humas Pengadilan di Negeri Sidikalang Johannes Edison mengatakan sesuai amar putusan sidang hakim penjara 20 tahun sesuai dengan tuntutan jaksa yakni 20 tahun. Jadi keluarga korban tuh jauh-jauh ya kan dari Tigalingga. Nah itu Tigalingga itu daerah mana ya? daerah Sidikalang agak masuk lagi ke dalam sana. Oh, agak misalnya ke arah kampungnya gitu. Kalau Oh, itu perkampungan dia ya? Sidikalang dingin, Tigalingga panas. Oh, itu gitu. dia itu terkenal sama durian. Oh, di sana daerah yang durian ya. Oke. Itulah ya kan. Nah, itu ada mungkin ada videonya nih, kita saksikan dulu ya teman-teman Tribun. Check it out. Keluarga korban, terdiri dari keluarga korban dan juga satu kampung, kawan satu kampung. Mereka merasa kehilangan seluruh akar atas kejadian pembunuhan itu. Jadi kita selaku perwakilan masyarakat dan juga keluarga korban, pendamping dari JPKP, sejak dari awal sampai dengan hari ini sampai tadi putusan, kita mendampingi keluarga dan warga desa Lowang.
Hukumannya berapa jadi? Hukumannya, sangkaannya sesuai dengan dakwaan jaksa, bahwasanya si terdakwa dituntut 20 tahun penjara. Dari segala aspek dan pertimbangan dari fakta-fakta persidangan, hakim berkesimpulan memvonis terdakwa 20 tahun penjara. Jadi dengan vonis itu Abang sebagai mewakili pihak keluarga korban, tanggapannya Kalau kita dari tanggapan keluarga korban, juga masyarakat Dusun Huta Kelep juga memiliki pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Artinya 20 tahun pun si terdakwa itu dihukum, keluarga korban bersama masyarakat dapat menerima dengan ikhlas. Jadi selanjutnya apa yang dilakukan pihak keluarga korban yang terkait dengan putusan ini? Artinya kita mempersiapkan langkah-langkah ke depan manakala terdakwa melakukan banding. Ini kan putusan 20 tahun belum inkrah. Masih ada waktu 7 hari untuk banding. Namun demikian, yang saya sangat-sangat sayangkan, terdakwa itu dalam putusan itu tidak menerima dan bahkan melawan hakim. Nah itu dia Kak, tentang pengadilan lagi ya Kak ya, minggu ini. Yaudah kita langsung aja ke reporternya, ada Bang Alfi. Halo, selamat sore Bang Alfi. Halo Bang Alfi. Selamat sore Kak Kari, selamat sore Kak Lani, selamat sore Medan. Halo Bang, bisa dijelaskan Bang tentang kronologi? Iya, flashback ya kan Bang, mengenai tersebut, kronologi Bang. si John Ross Siombing ini yang melakukan penikaman kepada Presley Selamat Hutep ya. Silakan Bang laporannya. Ya, kasus ini bermula pada tanggal 6 Maret 2023, di mana saat itu si korban Selamat Hutapea sedang hendak mengisi angin tak jauh dari rumahnya. Nah, di lokasi itu juga si pelaku atau si terdakwa ini, si John Ross Siombing, sudah menunggu kehadiran dari si korban, gitu kan, membawa senjata tajam. Nah, setibanya berjumpa di tempat mesin angin, si terdakwa ini langsung melakukan penikaman terhadap itu korban, begitu kan. Nah, itu korban itu korban ditikam di bagian leher, di bagian lengan, dan juga di bagian perut. Nah, usai melakukan pembunuhan, si John Ross ini kemudian melarikan diri ke sebuah gubuk milik warga yang jaraknya cukup jauh ya, sekitar 10 km, dan juga warga sekitar pun yang menyaksikan pembunuhan itu kemudian bergegas menyelamatkan si korban, larikan ke puskesmas Tiga Ninja, gitu, dan namun sayang nyawa si korban itu tidak dapat diselamatkan. Nah, berkat tak lama kemudian pun si pelaku ini kemudian akhirnya diringkus tim Satreskrim Polres Dairi, dan saat ini merupakan agenda tuntutan vonis yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cikarang, di mana dalam amar putus majelis hakim, John Ross Siombing divonis 20 tahun penjara dengan pasal 34 KUHP subsidiar 338 tentang pembunuhan berencana. Dan jadi saya juga sempat melihat di situasi pengadilan negeri Cikarang itu dipenuhi oleh masyarakat yang berada di Cicalengka maupun sanak keluarga, karena menurut pengakuan dari salah satu perwakilan masyarakat itu mengungkapkan bahwa mereka atau masyarakat sekitar merasa kehilangan sosok dari si John Ross Siombing sendiri kan. Nah, tak hanya di di sini saja, bahkan warga pun sempat berbondong-bondong itu saat penangkapan, dan sempat ingin menangkap sendiri gitu si pelaku. Namun beruntung si pelaku ini sudah duluan diamankan oleh pihak kepolisian, sehingga tidak menjadi bulan-bulanan oleh masyarakat gitu kan. Oke Bang, setelah si John Ross Siombing ini divonis 20 tahun, apakah pihak dari keluarga korban Bang menyetujui Bang? Atau dia mau mengajukan atau tidak setuju dengan vonis entah? Kan ini pembunuhan berencana kan Bang, atau mereka mau sampai hukumannya lebih dari 20 tahun?
Tadi menurut perwakilan dari pihak keluarga ya juga menyatakan bahwa putusan 20 tahun ini memang sesuai dengan jaksa umum dan pihak keluarga juga menerima ya karena pertimbangan mungkin asas kemanusiaan. Jadi ya dirasa vonis 20 tahun ini sudah cukup lah bagi si John Roy sendiri karena mengingat usianya juga sudah tidak muda lagi gitu ya, sekitar 35 tahun gitu kan. Oke bang, kira-kira gimana tanggapan masyarakat mungkin yang lagi rame berkumpul itu bang pada saat sidang ini berjalan ini bang? Apakah ada melakukan kayak unjuk rasa bang atau menunggu sampai si John Roy ini keluar dari persidangan atau gimana bang? Untuk si John Roy sendiri kan ini tidak dihadirkan via Zoom ya bang, secara virtual gitu kan. Tadi setelah selesai sidang yang dimulai pukul 10 hingga pukul 12:30 siang tadi, pihak keluarga atau korban juga merasa sangat senang gitu atas keputusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Dan juga tadi juga beberapa sempat pihak keluarga yang membawa foto almarhum Tracy juga sempat menangis dan juga anak dari Tracy juga tetap menangis gitu. Kira-kira bang si John Roy Siombing ini akan melakukan banding kah bang setelah divonis 20 tahun ini bang? Ya, menurut kuasa hukum dari si John Roy Siombing sendiri kayak pihaknya masih melakukan tiket terlebih dahulu kayak apakah melakukan banding. Namun menurut dari kuasa hukum si John Roy Siombing itu Putri Darsono Silalahi menyatakan bahwasanya vonis ini memang cocok gitu untuk dari si John Roy sendiri dan rencananya pihak dari kuasa hukumnya dan keluarganya akan melakukan tes kejiwaan gitu kan pada John Roy Siombing. Nah, menurut penuturan dari kuasa hukumnya, pada saat dilakukan pemeriksaan sampai dengan sekarang ini, itu ada gelagat yang menunjukkan si John Roy ini memiliki gangguan jiwa. Salah satunya dia mendapat bisikan gaib gitu kan, mendapat bisikan gaib bahwasannya si John Roy ini akan dibunuh oleh si korban, padahal itu tidak ada. Dan kemudian juga ada si John Roy ini pernah mengungkapkan bahwasanya dia pernah ditikam oleh si korban, namun tidak kena alias badannya tidak apa-apa karena ada rek pelindungnya begitu kan. Makanya pada saat di pengadilan sebelum-sebelumnya pihak kuasa hukum sudah meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tes kejiwaan terhadap si John Roy sendiri. Namun hal tersebut tidak digubris dan akhirnya dijatuhkan vonis 20 tahun. Dan sehingga apabila si John Roy ini dinyatakan gangguan jiwa, maka hukum ataupun vonis yang dijatuhkan ini akhirnya sebatas kan. Dan apabila memang dinyatakan normal, ya maka si John Roy akan menanggung perbuatannya kan. Gitu kan. Oke bang, apakah sebelumnya si John Roy Siombing ini sudah dites urinnya bang atau gimana bang? Atau dia hanya pura-pura terkena gangguan jiwa bang biar di ini kan nggak biar nggak terkena hukum ya? Masalah terkait kejiwaan ini memang belum ada diperiksa kayak dari urin juga sudah dilakukan, namun hasilnya negatif. Dan sebagai informasi juga kayak sebelumnya si John Roy ini pernah dipenjara pada tahun 2022 silam atas kasus percobaan pembunuhan terhadap si korban si Tracy sendiri. Namun percobaan pembunuhan itu gagal dan si Tracy selamat dan dia hanya dijatuhkan hukuman 1 tahun sekitar 1 tahun 9 bulan. Nah, usai bebas si John Roy ini kemudian melakukan pembunuhan lagi sampai akhirnya si Tracy ini benar-benar meninggal dunia kan, gitu kan. Berarti dia residivis ya bang ya. Berarti dendamnya itu masih iya, ada. Benar. Seperti dia ada dendam pribadi ya bang sama si korban ya bang ya. Ya, menurut keterangan dari Kasar Reskrim Polres Jari juga menyebutkan bahwa motif dia melakukan pembunuhan itu karena sakit hati gitu, karena ada sakit hati, dendam di masa lalu yang tidak tahu gitu apa dendamnya. Apa bang, sebelumnya hubungan mereka ini gimana bang? Apa keluarganya saling mengenal atau justru mereka mungkin dulu sahabat karib bang? Betul. Atau pernah ada cekcok gitu ya? Kalau sebelumnya mereka ini memang sahabat ya, maksudnya teman dekat karena jarak antara dari rumah si korban dengan pelaku itu juga tidak jauh gitu, paling hanya berjarak 1 kilometer gitu kan. Ya pada saat itu mungkin ada masalah di masa lalu mereka dan akhirnya membuat
Jontro ini sakit hati gitu Kak. Oke. Oke, Kalau gitu kita ya. tunggu lah ya kan ada bandingnya apa enggak sih. Ngeri-ngeri sedap soalnya kan kalau udah soal dendam ini ya Bang ya, ada soal sakit hati ya kan. Tapi kalau misalnya dibilang tes kejiwaan buktinya yang tahun lalu dia bisa dihukum juga ya kan. Iya benar. Sesuai sama aduh ngeri lah. Tapi mudah-mudahan dia nggak di ini ya bang, nggak sampai di tes kejiwaan, nanti dia jadi pura-pura gila, jadi nggak jadi di hukumannya gitu ya kan bang. Ya udahlah bang, terima kasih ya bang. Terima kasih Bang untuk informasinya. Kita tunggu laporan Selamat selanjutnya sore. Bang. Selamat sore Bang. Sore Kak Tari, sore Kak Hani. Sekarang gitu ya kan Mbak, dengan kita berbuat apa sih, berperilaku baik aja, nanti hukumannya bakal turun lagi ya kan. Betul itu. Ya pokoknya kita berperilaku baik aja lah sama ini kan waktu pada saat persidangan. Terus kita ngomongnya agak-agak gila sedikit, jadi nanti dites ya kan Kak, ini bener nggak sakit gitu ya kan. Enggak juga lah. Kalau tes kejiwaan itu kan Dek, itu kan ibaratnya kalau kita kan ada tesnya, ada tahap-tahapnya kan, nggak mungkin kita orang kan tahu juga Iya, sih. pura-pura dilepok, makin dilepok ya makin kan. dilepok sadar loh ya kan. Kalau misalnya kita pura-pura gila, dimasukin ke rumah sakit jiwa, bangun tidur congkel mata kok tiba-tiba, sama yang pasien-pasien lain mau kau. Ngeri juga ya. Itu ngeri-ngeri sedap juga. Tuh memang, tapi aku lupa pasal berapa itu ya. Pasal apa? Ada yang empat jenis yang tidak boleh dihukum atau salah satunya itu ya kalau dia memiliki jiwa. gangguan jiwa. Berarti Kak kalau misalnya cacat nih mental. orang-orang yang gangguan jiwa yang di pinggir jalan tuh mukul kita gitu kan, ya itu berarti mereka nggak dihukum kan, cuman dibawa masuk ke rumah sakit jiwa. Kepala udah peyang ya kan. Makanya kalau misalnya ada ketemu gitu lari aja, jangan diam. Diam mah jadi keplak awak. Kan nggak pernah diam, pasti langsung lari, refleks betul. dia kan? Tapi dia ngejar ya, ngerinya itu ya, kecepatannya itu ngeri. Lebih kencang. Iya. Terus mereka tuh pasti bawa kayu atau bawa Batu, apa gitu ya kan. Ngeri-ngeri sedep awak. Ya lebih parah kadang yang pura-pura gila deh ya kan. Nah itu yang yang pura-pura gila ini yang ngeri deh. Iya, betul. Kan? Tapi memang dendam itu lah ya kan, efek dari sakit hati ya kan. Makanya jangan sering buat orang sakit hati. Iya, ya jadi kan? cegil dan cogil gitu ya kan. Jadi gila-gila kan. Iya, jadi gila-gilaan deh gitu. Makanya Ya kadang-kadang itulah dek, kita kan dibuat sakit hati, kita diam aja Iya, gitu. betul. Nanti tiba-tiba udah dendam makanya harus diungkapkan dong. Iya betul. Jangan dipendam, betul. itu jadi gila. Betul. Ya kan? Jadi Nanti jadi dendam. Kena Gak iya lucu kan? nanti ya kan. Kena dia. Macam itu jadinya. Udah kena dia. Terjadilah kan? ya Cuman kan. kita kan nggak tahu sebenarnya kejadiannya kayak mana ya kan. Iya betul. Tapi itulah awal mulanya. Terus ini ada Kak dari siapa lagi? ini salam juga nih Kak. Dari Burger Saya Putih kata Kak Tania ini ya kan. Jangan hanya burgernya aja ya kan. Teh manisnya gak dikirim dong ya kan. Betul. Kita tunggu ya katanya ya. Iya. Terus Ada ini siapa dari lagi? si Paling nih, nggak sabar sama berita pilihan ketiga. Berita apa nih pilihan ketiga dia ya? kok tahu duluan. Iya kan, jangan-jangan dia yang produsernya. Iya betul, ini. itu skripnya aja kak kami baca. Betul lah. Betul, kami tuh langsung di luar kepala semuanya. Ih, kok lebar kali aku di situ. Oke. Lu aja deh berita Dia ketiganya. langsung Biar kita dari- akhiri karena produser kita operator kita nggak sabar mau lompat dari gedung ini katanya. Ingin pesta euforia karena kita udah selesai. Berita ketiga ini ada videonya nggak? Videonya dulu Iya, lah. ada videonya dulu. Yuk. Operator. Check it out. Polda Metro Jaya berencana memeriksa sejumlah artis hingga selebgram, termasuk Siskae, terkait produksi film porno. Kasubdit Siber di Treskrim Suspolda Metro Jaya, AKBP Ardian Satrio Utomo menyebut, para artis dan selebgram tersebut akan diperiksa pada Jumat 15 September 2023 pekan ini. Nantinya dalam pemeriksaan tersebut, pihak kepolisian akan mendalami sejauh mana keterlibatan para artis hingga selebgram tersebut dalam produksi film porno. Sebelumnya, Subdit Siber di Treskrim Suspolda Metro Jaya membongkar rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Dalam hal ini, ada sebanyak 5 orang yang berhasil ditangkap yang telah meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah selama setahun beroperasi membuat film porno. Kelima tersangka tersebut yang pertama berinisial I sebagai produser, sutradara, admin website hingga pemilik rumah produksi, lalu J AAS sebagai kameramen, kemudian AIS sebagai editor, lalu AT sebagai sound engineer, serta SE sebagai sekretaris dan juga pemeran wanita.
Para tersangka ini sudah memproduksi kurang lebih 120 film porno dengan mendistribusikannya ke 3 website, yakni kelasbintang.com, togefilm.com, dan boscinema.com dengan durasi film rata-rata 1-1,5 jam setiap filmnya. Tercatat sudah ada 10.000 pengguna yang mau menikmati film-film porno tersebut. Para pengguna ini mendapatkan pilihan tarif yang berbeda, mulai dari Rp50.000 per hari hingga Rp500.000 untuk 1 tahun. Belakangan terungkap jika ada sejumlah artis hingga selebgram yang ikut berperan dalam film porno tersebut dengan bayaran 10-15 juta rupiah per judul film. Dari ratusan film porno tersebut, satu diantaranya adalah film Keramat Tunggak yang diperankan Siskae hingga Firly Virginia. Selain itu ada artis hingga public figure lain yang juga ikut memerankan ratusan film porno tersebut. 11 pemeran wanita tersebut berinisial CN, kemudian SE, E, BLI, lalu M, MGP, S, J, ZS, dan AB. Sementara pemeran prianya berinisial BP, P, IR. Nah itu dia kak. Kakak kenapa? Ngapain itu? Kok serius kan lagi nengok 3GP itu enggak? Enggak lah. Oh enggak, kirain langsung di searching ya kan? Iya, betul, ditengok ya kan? Silakan dibacakan tentang apa nih? Oke, kayaknya ini kasusnya film panas ya kan. Jadi Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan terkait kasus produksi film Tit di Jakarta oleh salah satu rumah produksi yang berhasil dibongkar. Setelah film berjudul Keramat Tunggak, polisi juga berencana akan memeriksa para pemeran film judul Birahi Muda yang juga salah satu yang diproduksi rumah produksi tersebut. Salah satu film yang dihasilkan rumah produksi tersebut judulnya Film Dimaksud. Semua pemerannya kita akan panggil, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Sapri Simanjuntak saat dihubungi Rabu 13 September 2023. Dari hasil penelusuran, salah satu pemerannya adalah seorang model Anissa Tasya Amelia atau Meli 3GP yang kerap berpenampilan sure. Itu siapa sih? Aku nggak tahu. Coba bacakan biar aku cari. Oh iya. Meski begitu, Ade belum merinci secara pasti jadwal pemeriksaan para pemeran film judul Birahi Muda tersebut. Sejauh ini ada 11 pemeran wanita dan 5 pemeran pria yang akan diperiksa pada Jumat 15 September 2023 pekan ini. Surat panggilan sudah dilayangkan Selasa, ungkapnya. Produser hingga pemeran ditangkap. Sebelumnya, Subdit Cyber di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar rumah produksi film panas di kawasan Jakarta Selatan. Dalam hal ini, ada sebanyak 5 orang berhasil ditangkap dan meraup keuntungan hingga 500 juta selama setahun lamanya beroperasi. Wah, udah banyak juga ya Kak, sampai 500 juta. Emang berarti itu di sistemnya beli link ya? Aku rasa. Ya, atau beli video dikirim pakai file atau kirim link. Coba tanya sama operator kita. Karena perempuan pasti jarang kayak gitu ya kan. Aku nggak pernah gitu, jadi mau bertanya. Operator gitu. kita pasti tahu. Ini aja aku lagi mencari siapa Tasya itu kan. Nah, coba lagi lanjutkan. Oke. Kelima tersangka diketahui berinisial I sebagai produser, sutradara, admin, website hingga pemilik rumah produksi. JAAS sebagai kameramen, AIS sebagai editor, AT sebagai sound engineering, serta SE sebagai sekretaris dan juga pemeran utama. Mau pakai sekretaris ya di situ ya. Para tersangka ini sudah memproduksi kurang lebih dari 120 film porno, film panas dengan mendistribusikannya ke 3 website. Oh, berarti sistemnya pakai website Kak, yakni HTTPS. Yang aku kasih tahu, pasti orang ini pasti minta gini, no link hoax katanya kan. Jadi aku kasih linknya nih, HTTP apa nih, kelas double S bintang double G.com/ baru HTTPS /togefilm.com dan HTTPS
bosinema.com dengan durasi rata-rata 1 sampai 1,5 jam setiap filmnya. Lama juga ya. Ya kan? Ini dia. Yang mana sih? Oh, memang seksi dia ya. Itu dia. Oh, itu yang 3GP Meli. Oh, memang kayak gitu orangnya. Besar ya? Apa? Bisa letak tampi ya di situ ya. Ayam Eropa ya. Iya, ngeri dia. Gila ya. Apalah daya awak yang ayam kampung ya kan? Iya, enggak lah, yang besar itu bukan ayam Eropa. Ini? Ayam kalkun. Kan besar. Iya. Iya kan? Oh, kita ayam kampung deh. Yang Enggak. kecil-kecil yang belum sampai 1 kilo itu berat Anak badannya. ayam yang enggak dikasih makan ya kan? Oh, pasti waktu lagi ngetik ini pasti ini ya. Iya, pasti semua mengetik ininya. Iya. Apa untuk, karena aku tadi nyebutin link kan. Karena semua tuh pasti no link hoax kata mereka. Kita ngasih linknya aja sekalian ya kan. Iya, memang. Tercatat sudah ada 10.000 pengguna yang mau menikmati film-film panas tersebut. Para pengguna ini mendapatkan pilihan tarif untuk menikmati film tersebut. Adapun jenis atau tarif yang ditawarkan ke pengguna, ada yang paket berlangganan 1 hari dengan membayar 50.000, 1 minggu bayar 150.000, 1 bulan 250.000, 1 tahun 500.000. Ucap Ade Sapri. Cukup murah ya Untuk sebuah kesenangan ya. Tapi kayak itu sangat nggak penting. Bagus makanan ya kan, kenyang kita ya. Tapi kan kebutuhan orang kan mungkin beda-beda. Oh iya, atau kita belanja beli pakaian gitu, atau beli apa ya dibilang ya, peralatan rumah tangga gitu untuk istri-istrinya, daripada beli kayak gitu apa? Menyenangkan istri ya kan? Hah? Kan ini bukan rata-rata biasanya yang beli ini kan bapak-bapak. Iya, betul, Kan nggak betul. mungkin mama yang beli kan? Iya, betul. Nggak penting mama kalau beli kayak gini. Belakangan terungkap jika ada sejumlah artis hingga selebgram yang ikut berperan dalam film dengan bayaran 10 sampai 15 juta per judul. Tapi herannya ya kan, kenapa yang kayak gini tuh cepet kali, gercep gitu ya, pihak kepolisian menangkap. Oh, gercep dong. Kenapa kalau kayak misalnya kayak korupsi, itu apa agak gitu. lama dia. Mungkin Lama. itunya banyak kali yang Cuannya ya. Jadi kan ada agak-agak lama, agak-agak biar cuannya itu ngalir terus gitu. Kalau yang ini agak cepat gitu ya. Mungkin Yang kurang tentang cewek-cewek jadi apa kata cepat dia. ini ada komen nih Kak dari si Paling, kok jadi melek mata ini abis berita ketiga ya. Jadi hilang ngantuknya ya kan Kurasa Kak. dia searching juga langsung. Iya, langsung di siapa si cewek ini. Iya benar, langsung dia ngetik tadi sendawa-sendawa linknya, kurasa. Setelah melihat linknya sendawa-sendawa. Betul ya. itu. Terus kenyang mendadak. kata si Paling terbongkar karena uang setoran kurang tuh. Setoran ke siapa ya? Iya, jangan si Paling ini adalah pengguna apa tuh namanya? Yang sering ya. Iya, makanya dia langsung sedih ya kan? Iya, karena begitu ditutup. linknya udah ditutup. Iya, ya. ditutup. Tapi memang kan namanya orang Indonesia. Iya, kan? betul. Ada link ditutup, ada lagi link cadangan. Betul link itu. satu ditutup, ya ada juga Ini link aja ada cadangan. 3 link. Mungkin mereka ada buat 20 link. 20 linknya iya. belum ketahuan ya kan? Tapi bayangkanlah dari 1 link aja udah berapa untungnya deh. Iya, tapi kan Ya ini kan? mungkin yang kita bilang kan, mungkin. Dari ratusan film tersebut, satu di antaranya adalah film Keramat Tunggal yang diperankan Siskae hingga Verly Virginia. Selain itu, ada artis hingga public figure lain yang ikut memerankan ratusan film tersebut. 11 pemeran wanita itu berinisial CN, SE, EBLI, MMSGP, SJZS, dan AB. Sementara pemeran prianya berinisial BP, PUR, AG, dan RA. Hingga kini kelima pelaku sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Tapi kayaknya kok lebih banyak perempuan ya daripada pemeran wanita daripada pemeran pria ya? Oh, itu udah biasa. Oh gitu. Jadi rame-rame gitu keroyokan. Ini kayaknya keroyokan. Oh gitu, mungkin nyangkolnya keroyokan Iya, ya kan. betul. Kalau yang bilang ya deh, aku nggak ada. Gak ngerti lah ya kan Kak. Tapi Kak hari ini yang iniin kita sampai 5 juta loh yang nge-like jadinya. Oh iya. Iya, karena nggak mungkin- salah 5 juta. Iya. Oh, Yang nge-like 5 juta. 5.000 mungkin. $5.000. 5K kan? Iya. 5.000 lah. Enggak, 5 juta. 5 juta 5M loh deh, ya Allah. Nggak apa-apa lah. Biar Kita agak tunggu- semangat kita. Kita tunggu singanya ya kan. Iya, teman-teman. betul. Jadi itulah berita ketiga ya kan Iya, mengenai iya. aduh kok ngeri lah ya. Semoga cepet lah ditangkap semuanya ya kan Kak. Biar berkurang lah ya kan yang kayak gini-gini ya kan. Iya betul-betul. Tapi Iya kan ya cemana deh. Pasti akan
Ada lagi nanti yang baru-baru 10 lagi. ditangkap, ditahan. 2000 keluar. Iya, 2000 lagi yang keluar ya kan. Buat lagi yang baru lagi lah filmnya biasanya itu. Dan dibayar cukup mahal juga ya. 15 apa sih? Sampai 15 juta. Iya betul. 10 sampai 15 juta per judul. Per judul. Siapa tuh. yang nggak mau, Dek? Iya betul. Biaya itu. hidup mahal ya kan? Betul. Kerja belum tentu diterima. Mereka kan juga mau bersosialita gayanya ya kan. Betul Suntik itu. sana, suntik sini kan juga harus bayar ya kan. Filler gigi lagi udah berapa ya kan? Filler Untuk waxing ini, ketiak lagi berapa? Filler ini, filler biar tirus pipinya ya kan. Tapi rata-rata yang kayak gitu pipi tirus ya. Mirip semua jadinya Iya ya kan? gitu. Aku juga pengen tirus juga gitu, tapi agak nanti aku dicurigai pula ya. Narkoba. Iya, betul. Udah biasa nampaknya memang. Iya kan? Pokoknya itulah berita kami ya kan. Jadi jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore langsung live di TikTok. Jangan lupa follow semua akun sosial media kita serta baca juga namanya website kita ya kan. Karena di situ ada berita-berita terupdate pastinya. Jadi saya Lani, saya Tari, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum, selamat sore Medan.